Siang Pak. Siang. Sebelumnya saya bicara dengan Pak siapa? Pak Putu. Pak Putu. Sedikit tentang sejarah dari pura ini sendiri gimana? Nah, saya kalau pura ini tanahnya itu diminta tahun 65 oleh, dulu belum ada pariwisata di sini, masih orang Hindu yang berasal dari Bali ini sedikit ini mendirikanlah kumpulan namanya Banjar Sukaduka Bali. Artinya ini pun karena pejabat semua kan, karena sedikit. Akhirnya ngajukan permohonan minta lahan ke Bupati Pontianak, bukan Pontianak sekarang ya, Pontianak dulu yang 3 kabupaten ini, Kuburaya, Membawa dengan Landak, itu kan satu kabupaten dulu. Akhirnya diberikanlah tanah ini tahun 65. Kemudian mendirikanlah pura darurat dulu, sederhana sekali, tahun 70. Terus perkembangan selanjutnya umat Hindu makin banyak di sini, baik PNS, swasta, TNI, Polri, dan belakangan ini ada transmigrasi di kemudian renovasi. Kemudian tahun 2000 tahun 95 menjadi pariwisata ini bongkar semua yang dulu lebarkan, besarkan, nah jadilah seperti itu. Kemudian aktivitas di pura sekarang seperti apa? Banyak. Jadi pariwisata ini kan membawahi beberapa lembaga. Ada lembaga pendidikan. Jadi ada sekolah minggu, ini sekolah minggu. Jadi agama Hindu kan jumlahnya sedikit, masalahnya sudah soal. Jadi ya kita setiap minggu mendirikan pasrama. Mengadakan sekolah minggu tiap minggu. Itu biasanya jam 8 sampai ya 12 itu sudah selesai. Nilainya dikeluarkan oleh sini, diakui oleh sekolah. Ada kerjasama kita dengan dinas pendidikan. Kemudian kewanitaan itu kan ya ADI, wanita Hindu Dharma, ya ada arisannya, ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kemudian ada badan penyiaran Hindu, mengisi di televisi, mengisi di radio, nah, itu ada nulis, nah, itu ada lembaganya. Jadi kepemudaan juga ada namanya. Pemuda Hindu ada. Di sini jadi ada perubahan yang mendasar terjadi di pura ini. Perubahan mendasar nah ada, hanya saja jumlah umat yang beribadah pada hari-hari tertentu. Ya kalau kami kan setiap bulan purnama dengan bulan mati itu yang wajib ke datang pura kan, ada situ Jumatan kan. Nah, itu jumlahnya itu lebih sedikit dengan yang sebelum COVID. Jadi mendasar, nah beribadah tetap beribadah, hanya saja populasi pada saat sembahyang bersama itu lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Nah, tapi dia biasanya pakai sip gitu, sehingga jumlah itu jadi tidak terlalu memenuhi pura. Bagaimana pandangan Bapak tentang COVID ini sendiri? Ya, COVID kan penyakit yang baru kali ini kita menimpa bukan hanya Indonesia kan, Iya. dunia. Nah, lalu sikap kami karena semua itu ciptaan Tuhan, semua ciptaan Tuhan, penyakit juga kita makhluk hidup semua ciptaan Tuhan. Tidak boleh lengah, kita selalu waspada, ikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah masalah protokol kesehatan, ikuti. Kemudian jangan terlalu takut, nanti gara-gara takut begitu tidak berani keluar gitu kan. Jadi kita selalu waspada, jangan lengah, tapi jangan takutnya berlebihan. Kemudian bagaimana tanggapan agama sendiri menghadapi atau dengan ada dananya COVID ini? Ya kita kan ada konsep dharma agama dengan dharma negara. Dari dharma agamanya itu umat Hindu harus tetap konsisten melaksanakan berbakti kepada agama. Sembahyang silakan sembahyang. Nah, cuman kita harus waspada kan gitu, selalu menjaga imunitas diri, kemudian anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Tetap beribadah. Kemudian dharma negaranya umat Hindu ini wajib patuh dengan aturan yang dikeluarkan oleh negara. Jadi tidak boleh menentang. Kalau dia menentang aturan berarti
anu, jangan sampai ada ungkapan mana virusnya saya jilat itu. Wah, itu kan ini kan berbahaya itu. Kemudian bagaimana cara Bapak sendiri atau mungkin cara jamaah untuk beradaptasi dengan COVID ini selama beribadah? Atur jarak. Kita sampai termogan juga punya. Jadi orang mau masuk pura ya di Demo. kemudian masuk, kemudian di sana di altarnya ini dulu di garis-garis gini kan, ini boleh ini. Ya, nah itu. Kemudian dari jam operasional pura sendiri Pak, dari sebelum sama adanya COVID, apakah ada perubahan? Oh ini, sebenarnya enggak, tetap ngikutin. Cuma dulu misalnya kami merayakan Nyepi kan, Iya Pak. sebelum perayaan Nyepi biasanya kan kita sembahyang ke pantai. Kan? Nah dulu kan wah konvoy mobil. Nah sekarang nggak ada itu. Tapi tetap kita ada larung sesaji ke laut itu, tapi kita pakai kapal. Kapal dari sekretariat naik, akhirnya sampai di muara itu selesai. Sehingga jumlahnya sedikit. Nah kemudian satu pengamanan untuk berkerumun. Yang kedua juga praktis gitu. Kemudian dari Bapak sendiri atau dari rumah ibadah sendiri ada nggak kayak kebijakan khusus atau sosialisasi khusus tentang COVID sendiri ke umat berjamaah? Oh ya dong, rutin. Setiap persembahyangan itu kita berikan info. Kemudian perkembangan, itu kita Kalimantan Barat, di sini zona hijau, di sini zona kuning, di sini zona urin kan, itu kita sampaikan. Zona merah misalnya Betawi kan merah, tapi sekarang udah urin. Itu disampaikan, kemudian dibarengi pada akhir persembahyangan itu kita doa bersama mohon supaya ini cepat hilang gitu kan, karena memang ganggu sekali kan. Apa dampak yang dirasakan pura sendiri ya Pak terhadap adanya pandemi COVID ini yang paling sangat berdampak? Jadi biasanya sembahyang penuh, sekarang kan berkurang bisa 50%. Jadi kalau hari raya itu kan sampai ke bawah itu. Hari raya ini paling-paling di dalam ya. Tapi malamnya lebih ini selesai, mereka datang. Nah gitu. Jadi nggak bersama. Adakah informasi khusus yang pengen Bapak sampaikan kepada saya, kepada teman saya? Kalau dengan mahasiswa saya bilang kembangkan wawasan beragama, moderasi beragama. Artinya kita tidak salah kalau kita menambah ilmu keagamaan agama orang lain, ya. Tapi yang yakini tetap satu. Ya? Udah segitu aja nih Pak. Oh. Jadikan satu tempat ini, jadi kita ketemu pantai. Kalau Hindu ini adalah mengarah ke matahari terbit, sedangkan Islam kan kiblat ke sana. Nah, itu. Nah, ini kalau sembahyang sama-sama bagus lah, dia ngadap sana kita. Itulah dengan Muslim. Kasta tidak ada dalam agama Hindu, yang ada warna, profesi. Jadi pandita itu adalah masuk klasifikasi warnanya Brahmana, dia tertinggi kedudukannya. Kemudian yang kedua kesatria itu adalah yang mengayomi, misalnya pemerintah, TNI, Polri. Nah itu fungsi dia itu adalah sebagai kesatria, bukan kasta ya. Kesatria itu adalah warnanya, profesinya, guna karya namanya. Kemudian Wesya yang mengatur perekonomian, pedagang, petani itu termasuk kelompok Wesya. Nah, Sudra itu termasuk
kelompok kuli. Gitu. Seorang Brahmana tidak mungkin menjadi kuli. Gitu. Tapi seorang kuli, wah sangat sulit untuk menjadi Brahmana, sangat sulit. Orang dia kan menjadi Brahmana ini kan ada panggilan dari sana mungkin tidak bisa. Karena di Hindu ini kan panditanya harus hafal dengan mantra itu. Tidak boleh baca, tidak boleh baca, harus hafal. Biar 2 jam, pujanya 2 jam, tapi hafal. Nah, itu jadi hierarkinya itu bukan karena keturunan, bukan karena jabatan, bukan karena kelahiran, tapi hierarkinya itu berdasarkan profesionalismenya, kemampuan dia. Gitu.